Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lusius Rangga Aditya sebagai dosen pengampu dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan nama saya Muhammad Aris Wibowo dengan NIM 6422528. Saya akan menjelaskan analisis kritis studi kasus manajemen bisnis. Studi kasus yang pertama yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan dampaknya terhadap bisnis Indonesia. Satu, analisis faktor pemicu depresiasi rupiah, yaitu sentimen keamanan safe haven. Konflik geopolitik meningkatkan premium, premi risiko di negara berkembang, sehingga modal mengalir kembali ke negara maju. Yang kedua, permintaan falas inelastis, yaitu industri otomotif dan elektronik Indonesia memiliki ketergantungan impor bahan baku yang tinggi sehingga permintaan terhadap dolar tetap besar meskipun harganya naik. Yang kedua, efektivitas sistem managed float. Dalam kasus ini, sistem managed float memungkinkan rupiah menjadi peredam kejut, shock absorbed. Tanpa fleksibilitas ini, cadangan devisa Indonesia akan terkuras habis hanya untuk mempertahankan nilai tukar yang tidak realistis terhadap pasar. Intervensi Bank Indonesia di sini bersifat menjaga ketertiban pasar, bukan melawan tren pasar global. Yang ketiga ada dampak sektoral, yaitu importir, yaitu menghadapi risiko cost plus inflasi, di mana kenaikan biaya input memaksa perusahaan memotong margin laba atau menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan volume penjualan. Yaitu ada eksportir, yaitu mendapatkan keuntungan yang kompetitif secara harga di pasar internasional, efek depresiasi. Namun harus waspada terhadap kenaikan biaya logistik global yang dipatok dalam dolar. Yang ketiga ada masyarakat Indonesia yaitu merasakan penurunan pendapatan real akibat kenaikan harga barang-barang impor, terutama teknologi dan komoditas pangan tertentu. Yang keempat ada peran Bank Indonesia, yaitu yang pertama kebijakan moneter kontraksi, yaitu menaikkan suku bunga untuk menyeimbangkan interest rate diferensial selisih bunga dengan Amerika Serikat. Yang kedua, intervensi ganda. Dual intervensi yaitu menjaga pasar falas dan pasar obligasi pemerintah agar tetap stabil dan menarik bagi investor asing. Yang kelima, ada strategi bisnis korporasi. Yang pertama, optimalisasi TKDN yaitu memperkuat rantai pasok lokal untuk mengurangi ekspor terhadap mata uang asing. Yang kedua, hedging strategis yaitu menggunakan instrumen derivatif yaitu seperti forward atau option untuk melindungi arus kas dari volatilitas kurs. Yang ketiga, diversifikasi mata uang yaitu menggunakan local currency settlement LCS untuk transaksi dengan negara mitra guna menghindari ketergantungan pada dolar AS. Studi kasus kedua yaitu persaingan produk impor Tiongkok dan dampaknya terhadap UMKM Indonesia dalam era ASEAN dan WTO. Yang pertama hubungan dengan kerangka WTO dan ASC. Indonesia berada di bawah aturan multilateralisme yang melarang hambatan perdagangan kuantitatif. Namun dalam kerangka WTO, Indonesia tetap bisa menggunakan instrumen anti-dumping jika produk impor dijual dengan harga yang tidak wajar di bawah harga pasar yang merusak industri lokal. Yang kedua, keuntungan perdagangan bebas. Mendorong spesialisasi produk berdasarkan keunggulan komparatif Indonesia. Yang kedua, membuka pintu investasi asing langsung FDI yang membawa modal dan keahlian manajemen. Yang ketiga, dampak negatif bagi UMKM.
UMKM mengalami kejutan penawaran supply shock dari barang impor murah. Tanpa efisiensi teknologi, UMKM lokal akan kehilangan pangsa pasar domestik secara permanen karena perbedaan skala ekonomi produksi yang sangat timpang. Yang keempat, kebijakan pembatasan impor selektif sangat perlu. Namun, pembatasan harus berbasis hambatan non-tarif NTB seperti penerapan standar nasional SNI yang ketat dan kebijakan label halal untuk memastikan produk impor yang masuk memiliki standar kualitas yang adil dengan produk lokal. Yang kelima, strategi keunggulan bersaing UMKM. Di sini ada niche market strategi, yaitu berfokus pada produk unik, kerajinan, kuliner khas yang tidak bisa diproduksi massal oleh pabrikan asing. Yang kedua, kolaborasi digital. Memanfaatkan data analitik di marketplace untuk memahami tren pasar secara cepat. Studi kasus yang ketiga, yaitu kerjasama strategi perusahaan teknologi dan otomotif global di Indonesia. Yang pertama, jenis aliansi. Ini merupakan bentuk aliansi yang bertujuan untuk penguasaan rantai pasok global, yaitu global supply chain. Kerjasama ini bersifat komplementer. Indonesia menyediakan bahan baku mentah, sementara mitra asing menyediakan teknologi pengolahan dan pasar, yaitu hilir. Keuntungan yang didapat yaitu yang pertama, perusahaan asing, yaitu keamanan pasokan bahan kritis, nikel untuk produksi baterai dunia. Yang kedua, perusahaan Indonesia atau lokal. Lompatan kapabilitas teknis dan akses ke jaringan distribusi global. Yang ketiga, keuntungan negara, yaitu transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah, hilirisasi. Yang ketiga, ada hambatan aliansi. Ketimpangan teknologi, yaitu yang kedua, standar tata kelola. Yang keempat, ada urgensi transfer teknologi. Transfer teknologi bukan sekedar belajar cara kerja mesin, melainkan transfer kekayaan intelektual (IP). Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi pabrik, tapi juga menjadi pemilik teknologi di masa depan agar bisa mandiri secara industri. Yang kelima, analisis kesiapan menjadi pusat EF dunia. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat. Tadi kasus yang keempat yaitu Brexit dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Pengertian dari Brexit adalah terminologi yang merujuk pada pengunduran diri Britania Raya secara resmi dari keanggotaan Uni Eropa yang efektif terjadi pada tahun 2020. Keputusan ini didorong oleh referendum nasional yang menginginkan kedaulatan penuh atas kebijakan domestik dan regulasi perdagangan. Yang kedua, analisis dampak global. Di sini ada ekonomi Inggris, yaitu mengalami guncangan struktural akibat perubahan status dari anggota pasar tunggal menjadi mitra dagang eksternal Jurnal Ekonomi Global tahun 2022. Yang kedua, Uni Eropa kehilangan kontributor finansial terbesar yang
memengaruhi stabilitas anggaran kolektif kawasan Eropa. Eropa Studies Journal tahun 2023. Perdagangan dunia terjadi fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian arus modal secara global. World Trade Review tahun 2021. Yang ketiga, dampak Brexit terhadap Indonesia. Ekspor dan impor Indonesia harus menyesuaikan skema tarif baru untuk komoditas unggulan tanpa perantara regulasi Uni Eropa. Jurnal Perdagangan Luar Negeri tahun 2022. Yang kedua, investasi asing. Terjadi potensi relokasi modal dari ke kawasan Eropa ke pasar berkembang yang lebih stabil, seperti Indonesia. Jurnal Investasi Nasional tahun 2023. Yang ketiga, nilai tukar rupiah. Fluktuasi pound sterling memicu volatilitas jangka pendek pada nilai tukar rupiah di pasar falas, yaitu Buletin Moneter BI tahun 2021. Yang keempat, peluang kerjasama terbukanya ruang negosiasi bilateral langsung yang lebih spesifik dan menguntungkan antara Indonesia dan Inggris, yaitu diikuti Jurnal Diplomasi Ekonomi tahun 2024. Yang keempat, ada peluang atau ancaman. Brexit lebih banyak memberikan peluang karena Indonesia kini bisa mengatasi hambatan perdagangan yang sebelumnya diterapkan oleh Uni Eropa seperti isu kelapa sawit melalui jalur komunikasi langsung. Yang kelima, hubungan dengan konsep ekonomi internasional. Yang pertama, integrasi ekonomi regional. Brexit adalah contoh nyata dari kegagalan integrasi ekonomi yang terlalu mendalam sehingga memicu disintegrasi. Yang dikutip Jurnal Teori Ekonomi tahun 2022. Yang kedua, perdagangan bebas dan WTO. Inggris kini harus beroperasi secara mandiri di bawah kerangka WTO tanpa proteksi blok ekonomi. Dikutip PTO Trade Report tahun 2023. Yang ketiga, globalisasi fenomena ini mencerminkan tren deglobalisasi di mana negara kembali mengutamakan kepentingan nasional di atas kerjasama global. Dikutip Jurnal Globalisasi tahun 2024. Yang keenam, rekomendasi strategi pemerintah. Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi perusahaan global yang ingin memindahkan pusat operasinya dari Inggris ke Asia Tenggara. Dengan iklim investasi yang kondusif, Indonesia bisa menjadi tujuan utama bagi modal asing yang mencari tempat lebih stabil di luar kawasan Eropa. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.